Pemirsa, korban keracunan nasi kuning dalam acara syukuran ulang tahun di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Hingga hari ini 209 orang menjadi korban, 26 orang dirawat di 3 ruangan kelas SD Negeri Puspasari, sementara 24 orang dalam kondisi serius tengah dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. ...26 korban keracunan nasi kuning ini masih dirawat di ruang kelas SD Negeri Puspasari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagian warga korban keracunan telah pulang, sehingga 6 ruang kelas yang tadinya digunakan, kini hanya tersisa 3 kelas. Jumlah korban keracunan bertambah menjadi 209 orang, terdiri dari 25 balita, 58 anak, 106 dewasa, dan 20 orang lansia. Kita hanya merujuk 2 kasus ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo dan kita memulangkan hampir 21 pasien dalam kondisinya yang sudah mulai membaik dan bisa untuk pemulihan di rumah. Mungkin seperti itu. Ratusan warga ini keracunan setelah makan nasi kuning di acara syukuran ulang tahun anak seorang pengusaha di kampung. Para korban mengalami pusing, mual, muntah, dan sakit perut. 24 korban yang dalam kondisi serius kini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainews melaporkan. Korban keracunan nasi kuning di Kota Tasikmalaya terus bertambah. Dan langsung saja kita berbincang dengan Dr. Uus Supangat yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Tasikmalaya. Selamat siang, Pak Uus. Selamat siang, Deta. Baik, Pak Uus, bagaimana kondisi korban keracunan saat ini? Apakah sudah ada yang sembuh? Iya, betul. Memang betul di Kota Tasikmalaya 3 hari terakhir ini ada kasus keracunan makanan. Total 209 yang terpapar keracunan ini dan alhamdulillah sudah mulai ada yang sembuh dan diperkenankan untuk rawat jalan sebanyak 153 orang. Kemudian 56 lainnya masih dalam perawatan, baik itu di Puskesmas Mangkubumi, Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, di klinik swasta, dan di beberapa puskesmas kami yang memang dilengkapi dengan fasilitas perawatan rawat inap. Gitu, Pak Deta. Baik, Pak, ada yang dirawat di sekolah dasar. Bagaimana dengan fasilitas perawatan di sana? Apakah mencukupi? Oh iya, betul. Kebetulan karena memang kita ketahui bersama bahwa ini di saat pandemi COVID-19 ini memang kita untuk yang terpapar keracunan ini kita memisahkan antara perawatan yang ada triase, baik itu yang untuk terpapar keracunan sama yang ada kemungkinan terpapar pasien-pasien lain. Nah, untuk yang terpapar keracunan ini kita pisahkan. Kebetulan puskesmas ini berseberangan dengan sekolah dasar. Kemudian tidak jauh lokasinya, memang kita siapkan karena memang jumlah kasusnya yang dirawat kemarin di puskesmas itu sangat banyak, membludak hampir 100. Kita siapin sekolah dasar untuk dapat dijadikan ruang perawatan sementara sebagai triase, mana yang harus ke rumah sakit, mana yang harus bisa dirawat di puskesmas, mana yang harus ke klinik. Kita distribusikan pasien itu sementara triasenya di sekolah dasar. Dan fasilitas, ya. Apakah sudah meminta keterangan dari pihak catering? Karena memang keracunan makanan ini mengakibatkan banyak sekali korban. Apa penjelasan dari penyedia jasa makanannya? Oh, kebetulan ini acara di Karikil ini, di daerah kami ini masaknya itu adalah masak sendiri, Mbak Deta. Jadi penyiapan makanan itu oleh keluarga disiapkan secara mandiri, dan kebetulan sebetulnya yang diundangnya juga tidak terlalu banyak itu dalam acara syukuran itu, karena memang di tengah era pandemi ini ada pembatasan jumlah orang yang bisa hadir di acara. Cuman ada satu kebiasaan bahwa ketika ada satu acara hajatan atau syukuran di wilayah itu dibagikan ke tetangga sekitar gitu. Baik, nah apakah ini sudah bisa dikonfirmasi keracunannya dari nasi kuning, Pak? Dan ada bahan apa yang terdapat di nasi kuning sehingga membuat ratusan orang keracunan?
Oh iya, ini sementara sampel nasi kuning, kemudian snack, minuman dan lain sebagainya, termasuk muntahan daripada pasien ini kita kirim ke laboratorium kesehatan di Bandung. Nah, Baik. cuman hasilnya hari Senin, tapi dari hasil pemeriksaan pasien yang dirawat Dr. Soekarjo itu didapatkan dari hasil sampel pasien itu ada kuman amuba. Jadi sementara ini diduga dari makanan, apakah nasi kuning, apakah snack, apakah airnya itu kemungkinan terpapar amuba. Namun bisa kita pastikan nanti setelah hasil sisa makanan kita dapat hari Senin besok. Baik, kita tunggu hasilnya hari Senin besok, Dr. Iya, UU Supangat. iya, Terima iya, kasih juga sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.